Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Ferdinand dengan NIM 1057211107219, kelas FM 19C, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah teknik analisis laporan keuangan. Baik, langsung saja. Berikut ini adalah hasil analisis pengaruh CAMEL atau Capital Asset Management, Earnings, Equity, dan Liquidity terhadap tingkat kesehatan berisyariah periode 2018 dan 2019. Yang pertama, rasio kapital atau kecukupan modal. Dalam menghitung CAR, kita cukup membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. CAR pada tahun 2018 sebesar 29,72%, sedangkan pada tahun 2019 rasio mencapai 25,29%. Di sini menurun dari tahun sebelumnya, meskipun mengalami penurunan, tetapi penurunannya tidak signifikan. Hal ini membuktikan bahwa berisyariah memiliki modal cukup untuk menutup segala risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Untuk itu, rasio permodalan dari berisyariah termasuk dalam kategori sehat. Sedangkan nilai kredit CAR pada tahun 2018 sebesar 289%, dan pada tahun 2019 nilai kreditnya mencapai 253,9%. Walaupun nilai kredit pada tahun 2018 dan 2019 melebihi 100%, nilai kredit dibatasi maksimal 100%. Maka nilai kredit aspek CAR berisyariah periode 2018 dan 2019, nilai kreditnya diakui sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek permodalan berisyariah mendapat predikat sehat. Selanjutnya yang kedua, rasio aset atau kualitas aktiva produktif. Kualitas aktiva produktif atau KAP pada tahun 2018 sebesar 3,93%, dengan nilai kreditnya sebesar 100,27%. Dan pada tahun 2019 rasio kualitas aktiva produktif atau KAP sebesar 4,8% dengan nilai kredit 100,12%. Hal ini menunjukkan bahwa KAP berisyariah pada tahun 2018 dan 2019 memperoleh predikat sehat. Selanjutnya yang ketiga, rasio manajemen atau kualitas manajemen. Dengan analisis dapat tersebut bahwa rasio net profit margin atau NPM pada berisyariah periode 2018 memperoleh nilai sebesar 61,20%, dan pada tahun 2019 memperoleh net profit margin atau NPM sebesar 29,54%. Nah, berisyariah ternyata mengalami penurunan net profit margin atau NPM yang cukup signifikan, sebesar 31,66%. Oleh karena itu, berisyariah mendapatkan predikat tidak sehat dengan alasan bahwa rasio net profit margin atau NPM pada bank tersebut masih di bawah ketentuan Bank Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa berisyariah belum mampu untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, sehingga berisyariah belum menghasilkan laba bersih yang maksimal pada tahun 2018 dan 2019. Nah, yang selanjutnya rasio earnings atau kemampuan menghasilkan laba. Berdasarkan perhitungan pada tahun 2018, rasio ROA sebesar 0,4% dengan nilai kreditnya sebesar 100,67%. Pada tahun 2019 rasio ROA-nya sebesar 0,27% dengan nilai kreditnya 101,53%. Nah, dalam hal ini terdapat penurunan sebesar 0,13%. Walaupun penurunan rasio ROA
tidak signifikan, tetapi dalam hal ini BRI Syariah tetap mendapatkan predikat tidak sehat. Karena dikarenakan rasio ROA-nya masih di bawah 1,215%, sedangkan rasio BPO pada tahun 2018 sebesar 56,60% dan nilai kreditnya 542%. Lalu pada tahun 2019 rasio BPO pada BRI Syariah mengalami peningkatan menjadi 60,34% dengan nilai kredit sebesar 495,75%. Dengan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio BPO pada BRI Syariah periode 2018 dan 2019 dikategorikan sehat. Selanjutnya rasio liquidity atau kemampuan menjamin likuiditas. Ratio financing to deposit ratio atau FDR pada tahun 2018 sebesar 75,74% dan nilai kreditnya sebesar 157,4%. Sedangkan pada tahun 2019 rasio financing to deposito ratio atau FDR naik menjadi 80,25% dan kreditnya 100,39%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rasio financing to deposit ratio pada BRI Syariah periode 2018 dan 2019 dapat dikategorikan sehat karena nilai rasionya tidak melebihi batas maksimal ketentuan dari Bank Indonesia, yaitu sebesar 94,75% dan nilai kreditnya di atas 100%. Baik, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena yang salah datang dari saya dan yang benar datang dari Allah SWT. Allahumma musta'an, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.